Saat kita membicarakan tentang olahraga, seringkali kita langsung terbayang dengan latihan fisik yang intens dan berkeringat. Namun, apa yang sering kita lupakan adalah betapa pentingnya olahraga bagi kesehatan mental kita. Terutama di dunia yang penuh tekanan dan stres seperti sekarang ini, merawat kesehatan mental kita sama pentingnya dengan menjaga tubuh fisik kita. Jadi, mari kita bahas tentang olahraga yang ringan namun sangat bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Kesehatan mental adalah kondisi psikologis dan emosional seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kesehatan mental yang baik berarti kita bisa mengelola emosi, stres, dan tantangan hidup dengan baik. Kesehatan mental yang buruk berarti kita mengalami gangguan mental yang mengganggu fungsi dan kualitas hidup kita. Gangguan mental bisa berupa depresi, bipolar, skizofrenia, gangguan kecemasan, dan lain-lain. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, prevalensi gangguan mental di Indonesia mencapai 9,8% dari total penduduk atau sekitar 26 juta orang. Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan karena gangguan mental bisa berdampak negatif pada kesejahteraan, produktivitas, dan hubungan sosial seseorang. Bahkan, gangguan mental bisa menyebabkan kematian, baik karena bunuh diri maupun karena penyakit fisik yang berkaitan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi gangguan mental? Salah satu caranya adalah dengan rutin berolahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk meningkatkan atau memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh. Olahraga tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Bagaimana bisa? Olahraga bisa memengaruhi otak kita dengan berbagai cara. Pertama, olahraga bisa meningkatkan aliran darah ke otak yang membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel otak. Aliran darah yang baik ke otak bisa meningkatkan fungsi kognitif, seperti memori, konsentrasi, dan belajar. Kedua, olahraga bisa merangsang produksi dan pelepasan hormon dan neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati dan emosi. Hormon dan neurotransmitter ini antara lain adalah endorfin, serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Endorfin adalah zat kimia yang bisa menimbulkan perasaan bahagia, nyaman, dan euforia. Serotonin adalah zat kimia yang bisa menstabilkan suasana hati, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Dopamin adalah zat kimia yang bisa meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kenikmatan. Norepinefrin adalah zat kimia yang bisa meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan energi. Ketiga, olahraga bisa mengubah struktur dan fungsi otak secara positif. Olahraga bisa meningkatkan ukuran dan jumlah sel-sel otak, terutama di daerah yang berkaitan dengan belajar dan memori, seperti hipokampus dan korteks prefrontal. Olahraga juga bisa meningkatkan konektivitas antara sel-sel otak, yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai bagian otak. Olahraga juga bisa meningkatkan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan berubah seiring dengan pengalaman dan lingkungan. Neuroplastisitas bisa membantu otak untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh gangguan mental atau cedera. Dengan demikian, olahraga bisa membantu kita untuk merasa lebih bahagia, tenang, percaya diri, dan produktif. Olahraga juga bisa membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dengan lebih baik. Olahraga juga bisa membantu kita untuk mencegah atau mengurangi gejala-gejala gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, stres, dan lain-lain. Namun, tidak semua jenis olahraga memiliki manfaat yang sama untuk kesehatan mental kita. Ada beberapa jenis olahraga yang lebih disarankan untuk dilakukan, karena memiliki efek yang lebih besar dan lebih spesifik untuk kesehatan mental kita. Apa saja jenis olahraga tersebut? Berikut adalah 5 jenis olahraga yang baik untuk kesehatan mental, menurut beberapa sumber yang saya temukan di internet. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1. Yoga. Yoga adalah olahraga yang menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan, dan meditasi. Yoga bisa membantu kita untuk merilekskan tubuh dan pikiran, serta meningkatkan kesadaran dan keseimbangan diri. Yoga juga bisa membantu kita untuk mengurangi stres, depresi, kecemasan, dan insomnia. Yoga juga bisa meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, dan postur tubuh kita. 2. Lari.
Lari adalah olahraga yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa memerlukan alat atau biaya apapun. Lari bisa membantu kita untuk meningkatkan stamina, kesehatan jantung, dan metabolisme tubuh. Lari juga bisa membantu kita untuk melepaskan endorfin, yang bisa membuat kita merasa bahagia dan euforia. Lari juga bisa membantu kita untuk melampiaskan emosi negatif, seperti marah, sedih, atau frustasi. 3. Jalan santai. Jalan santai adalah olahraga yang lebih ringan daripada lari, tetapi tetap memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan mental kita. Jalan santai bisa membantu kita untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi tekanan darah, dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Jalan santai juga bisa membantu kita untuk menikmati pemandangan, udara segar, dan sinar matahari yang bisa meningkatkan mood dan vitamin D kita. Jalan santai juga bisa membantu kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, yang bisa meningkatkan rasa percaya diri dan dukungan sosial kita. 4. Renang. Renang adalah olahraga yang melibatkan seluruh tubuh dan bisa dilakukan di kolam renang, danau, atau laut. Renang bisa membantu kita untuk meningkatkan kapasitas paru-paru, kesehatan otot, dan koordinasi tubuh. Renang juga bisa membantu kita untuk mengurangi stres, karena air bisa memberikan efek menenangkan dan mengurangi suara bising. Renang juga bisa membantu kita untuk berinteraksi dengan orang lain, yang bisa meningkatkan rasa bahagia dan keterlibatan sosial kita. 5. Zumba. Zumba adalah olahraga yang mengikuti irama musik dan menggabungkan gerakan-gerakan dari berbagai jenis tarian, seperti salsa, merengue, hip-hop, dan lain-lain. Zumba bisa membantu kita untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Zumba juga bisa membantu kita untuk meningkatkan endorfin, serotonin, dan dopamin, yang bisa membuat kita merasa senang, puas, dan nikmat. Zumba juga bisa membantu kita untuk bersenang-senang, berekspresi, dan berteman dengan orang lain, yang bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan kita. Setelah menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi, ingatlah bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan. Konsistensi dan kesabaranlah kunci utama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk beradaptasi dan jangan terlalu keras pada diri sendiri jika terjadi setback. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kesehatan mental yang lebih baik adalah langkah yang berarti. Jadi, tetaplah bertekad dan yakin bahwa setiap usaha yang kita lakukan bernilai. Sekarang, saatnya untuk memulai perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih baik melalui olahraga yang ringan namun bermanfaat. Jangan biarkan kendala atau ketakutan menghalangi langkah kita menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi, itu dia 5 jenis olahraga yang baik untuk kesehatan mental kita. Tentu saja, kamu bisa memilih jenis olahraga lain yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan ketersediaan waktu kamu. Yang penting, kamu harus rutin berolahraga, minimal 30 menit sehari, 3 kali seminggu. Jangan lupa, imbangi juga dengan pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan aktivitas positif lainnya, seperti membaca atau menulis. Dengan begitu, kamu bisa menjaga kesehatan mental kamu dengan lebih baik. Demikianlah video saya kali ini tentang olahraga yang ringan bagi kesehatan mental. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan kamu inspirasi untuk mulai berolahraga. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat berolahraga dan tetap sehat.